Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini bisa berhadir di Zoom ini ya, untuk acara kado. Iya. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai manfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, kemarin saya menyampaikan ke Ustaz Heri, nggak tahu dilanjutkan atau tidak. Saya ingin menyampaikan tentang dalam bahasa Arab itu istilahnya ahamiyah at-tarbiyah al-ijtimaiyah. Jadi urgensi membangun pendidikan sosial atau pendidikan ijtimaiyah. Di era COVID ini, ya, salah satu barangkali yang terdegradasi di dalam pola atau metode atau sistem pendidikan kita adalah pendidikan yang mengarah kepada pendidikan sosial, ya. Atau dalam bahasa agama kita kenal dengan at-tarbiyah al-ijtimaiyah. Salah satu aspek yang sangat penting yang diajarkan oleh Islam, ya, itu adalah membangun kekuatan pendidikan sosial ini. Dan inilah nanti yang akan menjadi tantangan terbesar bagi kita semua di dunia pendidikan, di mana sekat-sekat sosial itu bisa menjadi sangat terbuka, ya, tetapi bisa juga menjadi hal yang jauh lebih cair. Misalnya sekarang pola-pola komunikasi lewat media sosial, ya, itu menjadi jauh lebih dominan dan mungkin jauh lebih terpercaya dibandingkan dengan komunikasi secara verbal, ya, secara langsung. Nah, di dalam Islam itu sebenarnya ada beberapa pola, ya. Ini kita agak sedikit filosofis, ya, tetapi kita memahami bagaimana konsep pendidikan di dalam Islam itu, ya, yang aplikasinya itu bisa di berbagai macam sektor, termasuk di dalam kehidupan keluarga, kemudian di institusi pendidikan, ya, termasuk pada hal yang lain, ya, pada tataran-tataran institusi baik itu bernegara dan sebagainya, ya, itu ada fondasi atau ada fondamen yang penting untuk dipahami bagi seorang muslim itu. Yang pertama, di dalam Islam itu diajarkan agar kita itu mendidik kita atau membekali anak-anak kita itu dengan apa yang disebut dengan tarbiyah imaniyah, ya, pendidikan keimanan. Ya. Nah, disitulah kita ajarkan sejak anak-anak kita mulai mumayyiz, ya, mulai mengerti itu dengan pemahaman-pemahaman keimanan yang benar, pemahaman-pemahaman tauhid yang benar. Karena itu dalam sebuah hadis itu disebutkan alimu auladakum bisalasin hisolin. Ajari anak-anakmu itu atau didik anakmu itu dengan 3 hal. Ya. Apa itu? Hubbu nabiyikum. Ajari agar anak-anak itu cinta kepada Nabi. Wa hubbu ahli baiti. Ya.
dan juga cinta kepada ahli baitnya. Ya. Dan yang ketiga adalah tilawatil Quran. Ya. Dan ajarkan kepada anak-anak kita itu dengan pengajaran Al-Quran. Kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada ahli bait, dan kecintaan kepada Al-Quran, itu Nabi menyarankan betul agar kita para orang tua, kita para pendidik, ya, itu ditekankan betul pada 3 aspek itu, karena itu menjadi fondamen dasar, ajaran-ajaran yang mendasar untuk bagaimana anak-anak itu memiliki keimanan yang benar, ya, ketauhidan yang benar. Nah, oleh karena itu, tarbiyah imaniyah, ya, pendidikan keimanan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, di sanalah kemudian kita juga bisa menjabarkan, ya, pada sekarang orang menyebutnya sebagai karakter building, ya, membangun pendidikan karakter. Karakter building itu harus didasari oleh pendidikan yang berbasis agama dan pendidikan yang berbasis Al-Quran, pendidikan yang berbasis kecintaan kepada Nabi dan keluarganya, ya, itu adalah pendidikan yang asas untuk membangun sebuah karakter, ya, pada anak-anak kita, ya, pada institusi yang kita bangun. Nah, ketika tidak ada landasan ini, maka sangat mungkin akan terjadi peluang-peluang perubahan, ya, bias-bias dalam proses perjalanan yang ke depan nanti akan dilalui. Tidak jarang bahwa ketika kita sebagai orang tua gagal untuk memberikan fondamen atau fondasi mendasar pada anak-anak kita, ya, itu nanti pada bagian-bagian akhir akan terjadi kekecewaan atau bahkan penyesalan yang kita bisa terima. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita tanamkan, dan ini menjadi bagian kurikulum penting, ya, bagi anak-anak kita di institusi pendidikan itu, agar menanamkan apa yang disebut dengan tarbiyah imaniyah, ya, pendidikan keimanan. Dalam banyak buku-buku fikih, ya, itu pelajaran pertama yang diajarkan oleh para masyayikh kita, para ustadz, para guru kita di buku-buku fikih itu, ya, salah satu contohnya misalnya buku tentang 40 hadis, ya, arba'in. Hadis yang pertama yang diajarkan itu adalah tentang membangun keikhlasan, ya, membangun fondasi rukun iman. Jadi hadis-hadis yang awal itu diarahkan ke sana. Kemudian di buku-buku yang lain misalnya ketika kita diajarkan dengan satu hadis yang sangat terkenal yang disebut dengan hadis Jibril. Ya. Hadis Jibril ini bercerita tentang fondasi keimanan dan keislaman. Ketika diceritakan dalam hadis itu, suatu saat dalam suatu majelis Rasulullah kedatangan seseorang. Orang itu nampak bersih, ya, dari wajahnya berseri dan seterusnya. Tiba-tiba datang di hadapan Nabi dan kemudian memegang paha Nabi. Ya. Dan orang itu tiba-tiba kemudian bertanya pada Nabi, "Ya Muhammad, ma huwal iman?" Gitu, pertanyaan pertama. Nabi kemudian menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Ya. Kemudian yang bagian terakhir, wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang datang itu ternyata Nabi bercerita setelah pergi itu adalah Jibril yang sedang mengajariku dan mengajari kita semuanya tentang keimanan. Apa itu iman? Ketika Jibril bertanya, Nabi kemudian menjawab,
Iman itu adalah kalian beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Dan kemudian beriman kepada hari akhir. Yang kelima. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ya. Apakah itu yang baik ataukah itu yang buruk. Khairihi wa syarrihi. Malaikat Jibril kemudian bertanya lagi, ma huwal Islam ya Muhammad? Nabi menjawab, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tuz zakat wa tasawma Ramadan wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah kalian bersaksi bahwa tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan kalian bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan utusan Allah. Kalian berpuasa, kalian menunaikan zakat, dan kalian melaksanakan haji bagi yang mampu melaksanakan. Malaikat Jibril kemudian bertanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Ya Muhammad, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Ya. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kalian beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Dan sesungguhnya kalau engkau tidak melihat dia, Allah pasti akan melihat kalian. Fa illam takun tarahu fa innahu, sesungguhnya dia yaraka. Di institusi-institusi pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Islam, ya, hadis ini menjadi acuan yang sangat penting untuk penanaman keimanan, untuk penanaman akidah, untuk penanaman ketauhidan, karena memberikan dasar-dasar pembelajaran yang luar biasa, ya, tentang arkanul iman, rukun iman, tentang arkanul Islam, rukun Islam, dan tentang ihsanul amal. Ya, bagaimana kita berbuat baik, berbuat ihsan, ya, di mana digambarkan kita menyembah, beribadah kepada Allah, ya, seolah-olah kita melihat Dia. Tetapi kalau kita tidak melihat Dia, terus yakin bahwa ya, Allah memperhatikan kita semua. Itu yang pertama, ya, tarbiyah imaniyah. Jadi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah bagaimana kita menyiapkan keimanan, ya, anak-anak kita, ya, agar dia memiliki keimanan yang benar. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan tarbiyah aqliyah, pendidikan intelektual, ya, itu harus kita siapkan. Bagaimanapun anak-anak kita ini akan hidup di masa yang akan datang yang sangat berbeda generasinya dengan kita. Mereka memerlukan bekal-bekal bagaimana mereka harus membangun intelektualnya. Ya. Dalam bahasa yang mudah mungkin kita harus menyiapkan pendidikan formal bagi anak-anak kita. Meskipun barangkali mungkin perkembangan ke depan, ya, pendidikan formal itu tidak terlalu menjadi perhatian, tetapi membekali anak-anak kita dengan tarbiyah akliyah, ya, intelektual yang memadai untuk nanti bisa bersaing, berkompetisi di masa yang akan datang, ya, itu menjadi hal yang sangat urgent, sangat penting. Nah, salah satu caranya adalah ya, kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang berkualitas, yang di situ menekankan aspek-aspek intelektual, ya, bahasa yang lain mungkin aspek-aspek akademisnya itu memadai. Ya. Ke depan kompetisi-kompetisi dan persaingan yang mengarah ke akliyah ini, ke intelektualan ini, ya, itu menjadi sangat penting, ya, Bapak Ibu sekalian.
Oleh karena itu, ya, bagaimana kita mulai mengarahkan ya anak-anak kita ini agar memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Kalau kita punya program, barangkali program sederhana di rumah begitu ya, bagaimana kita melatih agar anak-anak ini memiliki intelektual yang bagus ya, misalnya kita menyediakan perpustakaan di rumah ya, bacaan-bacaan yang baik, kemudian melatih anak-anak kita ini untuk menggambar, untuk menulis dan sebagainya ya, itu menjadi bagian yang penting untuk mendidik intelektualnya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, Ibu dan sekalian, adalah bagaimana kita membekali anak-anak kita ini dengan at-tarbiyah al-jasadiyah, ya. Pendidikan jasmani, pendidikan badan, ya, jasad, ya, jasmani. Ya. Saya nggak tahu ini di tengah pandemi ini sepertinya anak-anak juga kurang gerak, kurang olahraga. Bahkan sekarang itu di kalangan milenial itu timbul istilah baru yang cukup viral itu ya, yaitu sekarang ini mulai lahir satu generasi yang disebut dengan generasi rebahan. Jadi dia nggak pernah bangun dari tidurnya, itu pokoknya rebahan terus itu tiap hari dan sebagainya. Menjadi generasi rebahan. Nah, ibu dan sekalian, tarbiyah jasadiyah ini menjadi sangat penting, dan Nabi dulu sangat mementingkan ini. Betapa dalam banyak hadis ya, Nabi mengajarkan agar Muslim itu memiliki jasad yang kuat. Ya. Ketika ada hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Salah satu makna kuat di situ adalah kuatul jasad, ya, kekuatan jasad. Di samping kekuatan-kekuatan yang lain, ya, untuk kekuatan iman, kekuatan akhlak, kekuatan finansial dan sebagainya. Tapi salah satu aspeknya adalah kekuatan jasad. Jadi jasadnya, badannya itu sehat. Gitu. Ya. Nah, itu tentu saja ditopang dengan usaha-usaha yang kita bisa mengarahkan anak-anak kita ini agar memiliki fisik yang kuat. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan agar anak-anak kita ini kita ajari untuk muru auladakum bisibahah. Gitu. Perintahkan atau ajari anak alimu auladakum bisibahah warrimayah. Gitu. Dalam sebuah hadis itu. Ajari anak-anakmu itu untuk berenang, untuk melempar, ya, memanah, ya, menunggang kuda dan sebagainya. Ini saya nggak tahu kalau sekarang mungkin gowes gitu ya, bersepeda dan sebagainya. Pokoknya yang penting olahraga yang membangkitkan supaya jasadnya itu menjadi baik. Dan saya kira kita semuanya tahu ya, penelitian-penelitian sekarang bahwa di tengah pandemi COVID ini orang-orang yang terhindar dari penularan itu salah satunya adalah mereka yang memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, ya, sehingga sistem imunnya itu baik, ya, dan sistem imun itulah yang kemudian menghalangi terjangkitnya penularan penyakit itu. Nah, Islam mengajarkan ya dalam tarbiyah jasadiyah ini, misalnya ketika anak-anak kita ini sakit, ya cepat kita obati. Ketika anak-anak kita ini sakit, cepat kita bawa ke dokter. Ketika anak-anak kita ini lemah, itu harus kita tambah gizinya, ya, supaya makanannya itu makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna, dan halal, ya, tentu saja halal. Itu menjadi hal yang penting. Ya. Sampai di dalam Al-Quran itu Allah memberikan satu isyarat ya dalam saya lupa nama suratnya itu, fal yanzuril insan bila ta'ami. Ada ayat yang berbunyi begitu. Hendaklah manusia itu memperhatikan ya, apa yang menjadi makanannya.
Karena makanan itulah yang kemudian menentukan bagaimana sepak terjang ya, pertumbuhan anak-anak kita itu di masa yang akan datang. Ya. Dalam bahasa pendidikan namanya tumbuh kembang. Dan tumbuh kembang itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Ya. Oleh karena itu kata Nabi dalam sebuah hadis itu, hati-hatilah agar kita ini tidak memberikan makanan yang haram kepada anak-anak kita. Karena makanan yang haram itu kata Nabi, man nabatat rahmuhu min haram. Siapa yang tumbuh dagingnya itu tumbuh dari yang haram itu, fannaru aulabi. Ya, maka kecenderungan untuk mereka mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan akhirnya mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang menuju kepada neraka. Nah, itu yang ketiga. Jadi pendidikan jasadiah. Kemudian yang keempat ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah tarbiyah ijtimaiyah, ya, pendidikan sosial. Yang keempat sekali lagi adalah pendidikan sosial, ya, tarbiyah ijtimaiyah. Anak-anak kita ini harus kita siapkan agar memiliki kemampuan sosial yang baik. Ya. Apa kemampuan sosial itu? Kemampuan sosial itu adalah salah satu yang mudah adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Saya pikir kita bisa jadi banyak orang tua yang gagal untuk bagaimana menyiapkan anak-anak kita ini dengan pola pendidikan sosial yang baik. Apalagi di tengah kondisi saat ini, ya, ketika anak-anak hampir tidak ada interaksi dengan teman-temannya, ya. Lebih asiknya justru interaksi dengan gadget, ya, dengan keluarga di rumah dan sebagainya. Meskipun itu ada aspek atau sisi baiknya, tetapi di sisi lain, ya, interaksi sosialnya dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang-orang lain di luar keluarganya itu menjadi sangat-sangat minim sekali. Padahal itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi pendidikan sosial ya itu menjadi sangat penting bagi anak-anak kita nanti untuk di masa depannya. Ya. Karena anak-anak yang dididik dengan kemampuan sosial yang baik, ya, itu jauh lebih bisa bertahan. Dia memiliki karakter yang kuat, ya, bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan di masa yang akan datang, memiliki karakter yang kuat. Ya. Dari penelitian beberapa yang lalu yang cukup viral ya, betapa ketika belajar jarak jauh dengan kondisi online ini, ya ternyata banyak anak-anak yang stres. Ya. Ya, salah satunya karena faktor pendidikan sosialnya tidak tersalurkan dengan baik. Ya. Bahkan muncul banyak dari penelitian itu kekerasan kepada anak-anak, yaitu karena orang tua jengkel diajari nggak bisa-bisa atau apa begitu, orang tuanya sibuk dan sebagainya, sehingga dari penelitian itu ternyata pendidikan online itu salah satu dampaknya timbulnya kekerasan di keluarga begitu. Ya. Dan itu kasusnya cukup banyak. Bahkan di Jakarta itu dilaporkan ada yang sampai anak-anak itu bunuh diri dan lain sebagainya karena stres dengan kondisi. Kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah betapa kita tidak menyiapkan ya aspek-aspek di pendidikan sosial. Jadi bagaimanapun juga kekurangan ketika kita melakukan pendidikan secara online itu adalah interaksi sosialnya menjadi sangat berkurang. Ya. Komunikasi sosialnya menjadi sangat berkurang. Ya. Baik itu di kalangan antar teman, ya, dengan guru, dengan orang-orang lain yang bisa kita berinteraksi, itu menjadi sangat-sangat kurang. Bahkan mungkin sangat mungkin juga ya interaksi di antara satu keluarga itu sendiri juga tidak berjalan dengan baik, itu sangat mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, betapa membangun
tarbiyah ijtimaiyah ini itu menjadi hal yang sangat penting, dan ini tidak bisa digantikan dengan metode online yang sebagus apapun, ya, menggunakan instrumen yang sebagus apapun, tidak bisa. Ya, meskipun dengan Zoom kayak begini, tetap interaksi itu menjadi sangat terbatas juga, gitu, ya. Berbeda dengan interaksi langsung, interaksi tatap muka dan sebagainya. Nah, ini yang orang-orang ahli pendidikan mengkhawatirkan, ya. Mungkin saja nanti akan terjadi lost generation, ya, kita kehilangan satu kelompok generasi begitu ketika interaksi sosialnya itu hilang di tengah-tengah masyarakat kita, gitu. Sekarang saja misalnya kalau kita ke masjid atau ke musola, ya, kita tidak bersalaman, ya, atau salamannya mungkin dengan gaya yang berbeda, kemudian dengan jarak tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang sesungguhnya, ya, di dalam Islam itu sangat diajarkan untuk berinteraksi, ya. Nah, mungkin mudah-mudahan kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, dan kekhawatiran kita untuk hilangnya sebuah generasi yang di mana aspek interaksi sosial ini tidak ada, itu tidak terjadi. Nah, ibu sekalian, apa yang mempengaruhi kita bisa membangun dengan baik interaksi sosial, ya? Yang pertama adalah interaksi sosial atau pendidikan sosial atau tarbiyah ijtimaiyah itu sangat dipengaruhi. Yang pertama adalah faktor apa yang disebut dengan istilah dalam bahasa agama itu saya sebut khalfiyah, ya, latar belakang. Ya. Latar belakang kita, orang tua, itu menjadi sangat menentukan, ya, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita itu adalah gambaran kehidupan kita sebagai orang tua. Ya. Potret, ya. Jadi kalau kita ingin mirip melihat perilaku orang tua, itu lihat perilaku anak-anaknya. Jadi, sangat mirip sekali. Ya. Kita menyaksikan itu di video-video YouTube itu, betapa anak itu meniru persis apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ketika khalfiyah kita itu berbeda, dan kemudian apalagi itu tidak mendukung nilai-nilai itu, maka itu harus kita antisipasi sejak awal. Ya. Bagaimana kita memberikan dorongan-dorongan yang baik, ya, kepada anak-anak kita. Kalau barangkali, ya, saya pikir kita juga bisa memiliki hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, tetapi itu tidak menjadi dominan untuk membentuk personality atau kepribadian, ya, atau karakter dari anak-anak kita. Ya. Tapi sekali lagi, yaitu khalfiyah atau latar belakang dari kita semuanya sebagai orang tua itu sangat menentukan, ya, bagaimana itu berhubungan dengan pendidikan sosial anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tentu saja adalah saya menyebutnya sebagai madrasah, ya, sekolah, ya, atau sering kita sebut dengan istilah pendidikan formal. Ya, itu juga sangat menentukan. Ya. Di mana di pendidikan formal itulah kita para orang tua dididik, ya, anak-anak kita juga dididik, ya, agar mereka memiliki kemampuan interaksi sosial yang bagus. Ya, apa yang dimiliki oleh orang tua tentu akan diturunkan pada anak-anaknya. Apa yang dimiliki oleh para guru akan diberikan kepada anak-anak didiknya. Ya, ketika orang tuanya tidak punya pendidikan yang bagus, sangat mungkin, sekali lagi, sangat mungkin itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Jadi saya pikir pendidikan formal itu menjadi sangat penting juga berpengaruh, ya, meskipun itu bukan satu-satunya. Kemudian yang ketiga yang cukup berpengaruh itu adalah apa yang disebut dengan bi'ah ijtimaiyah atau lingkungan sosial. Lalu bahasa psikologinya itu miliunya itu mempengaruhi, ya. Kalau dalam bahasa yang
lain dalam pendidikan psikologi itu adalah bahwa kehidupan seseorang siapapun dia termasuk anak-anak kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Apakah itu lingkungan mikro, ya, lingkungan kecil dengan keluarga itu, atau lingkungan makro, ya. Ada yang menyebut ada meso juga, tetapi ada yang makro. Lingkungan, kalau meso itu misalnya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga itu. Kalau makro itu lebih luas lagi di tengah-tengah kehidupan di masyarakat. Ya, itu sangat mempengaruhi. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kalau kita ingin mengetahui baik buruknya seseorang itu, maka kau harus lihat dengan siapa dia bergaul. Almar'u, kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu agamanya tergantung dari siapa yang menjadi teman akrabnya, teman karibnya. Ya, kalau bahasa psikolog itu peer review-nya siapa, itu gengnya siapa. Fal 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 yanzur man yuholil. Oleh karena itu perhatikan siapa yang menjadi gengnya itu, siapa yang menjadi peer review-nya itu. Ya. Siapa yang menjadi teman-teman yang mempengaruhi. Ya. Kita orang tua punya komunitas bahasa sekarang. Anak-anak muda punya komunitas. Anak-anak kita itu juga punya komunitas. Dan yang mempengaruhi kehidupan dan karakter serta interaksi sosial itu adalah komunitas-komunitas yang ada. Itu yang keempat. Oleh karena itu kita harus perhatikan itu siapa yang menjadi yang menjadi peer review, ya. Kalau bahasa yang agak ini itu gengnya. Ya, gengnya itu siapa? Nah, ketika kita mengetahui anak-anak kita ini di posisi yang mana, itu akan sangat berpengaruh. Ya. Potret gengnya itulah yang membentuk karakter dan kepribadian. Kemudian yang keempat dipengaruhi oleh faktor pengalaman. Ya, tentu pengalaman kita sebagai orang tua bagaimana mengarahkan anak-anak kita, pengalaman si anak itu sendiri, bagaimana dia bisa memposisikan ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan gurunya dan sebagainya, termasuk juga pengalaman sang guru, bagaimana dia bisa memberikan pengalaman yang baik itu di dalam pengajarannya di kelas atau di pembelajaran itu kepada anak-anaknya. Nah, hal-hal ini itu sangat-sangat penting sekali untuk kita bisa memberikan perhatian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika perhatian itu bisa optimal, maka pendidikan sosial anak-anak kita ini akan berjalan dengan baik. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, prediksi saya, ya, dan sekarang gejalanya sudah bisa kita lihat di tengah kehidupan kita bahwa ke depan itu kehidupan yang sifatnya personality atau egoisme personality itu menjadi sangat dominan. Ya. Sementara aspek-aspek yang berhubungan dengan bagaimana membangun interaksi sosial itu hanya terbatas pada komunitas-komunitas tertentu saja. Ya. Jadi terbatas pada komunitas-komunitas tertentu dan lebih bersifat formal, gitu. Ya. Pola-pola kehidupan yang nanti berkembang di masa yang akan datang itu adalah pola-pola yang seperti itu. Nah, tentu kita harus mengikuti juga perkembangan dan update, ya, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ya, di mana kita di dalamnya akan berinteraksi secara penuh. Ya. Mungkin generasi kita dengan anak-anak kita itu sangat-sangat jauh berbeda. Ya. Dan kita harus mempersiapkan anak-anak kita itu menghadapi generasinya sendiri di masa yang akan datang. Sangat berbeda dengan kondisi kita. Salah satunya misalnya saya ingin menyampaikan, anak-anak kita ke depan itu nanti jauh lebih survive. Dari sisi apa? Dari sisi ekonomi. Ya.
sekarang ini kalau kita ini kan generasi pekerja keras, ya. Kita ini rata-rata adalah generasi pekerja keras. Sebab kalau kita tidak bekerja keras, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi mungkin anak-anak kita nanti ke depan berbeda, sangat berbeda. Ya, sekali lagi sangat berbeda. Ya. Karena ke depan nanti kehidupan yang mendominasi itu mungkin bukan kerja keras, tetapi keunikan, kreatifan, inovasi dan sebagainya itu mungkin jauh lebih menentukan begitu. Ya. Termasuk juga mungkin ada ini tertentu ya, ada laki tertentu begitu. Katakanlah misalnya kalau saya memperhatikan perkembangan YouTuber misalnya, ada seorang YouTuber tiba-tiba terkenal itu gara-gara satu dua videonya yang viral begitu. Dan kemudian dari viralnya itulah kemudian dia bisa mendapatkan finansial atau bayaran atau gaji yang sangat sangat tinggi gitu. Ya. Nah, ke depan hal kayak begitu bisa jadi terjadi, berbeda dengan generasi kita. Kalau generasi kita itu adalah generasi yang harus bekerja keras. Karena kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita bisa usahakan. Tetapi mungkin anak-anak kita nanti berbeda. Mereka punya pandangan yang mungkin sama sekali berbeda dengan kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, kira-kira itu sekilas yang bisa saya sampaikan ya dalam acara kado ini. Jadi betapa sekali lagi kita diajarkan untuk membangun apa yang disebut dengan pendidikan sosial, tarbiyah ijtimaiyah, dan itu harus kita persiapkan sedini mungkin, terutama nanti anak-anak kita ini menghadapi dunia yang berbeda, menghadapi satu masa depan yang berbeda dari yang mungkin kita bayangkan sekarang. Ya. Dulu katakanlah tahun 90-an ya, bahkan mungkin di tahun 2000-an itu kita masih tidak pernah berpikir bahwa orang akan mendapatkan penghasilan yang besar dari menjadi YouTuber gitu. Ya, ternyata sekarang kalau anak-anak kita ini kita tanya ya, apa cita-citanya itu? Ya, kalau dulu anak-anak itu ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya jadi presiden, jadi guru, jadi polisi, ya, atau jadi apa begitu ya, dengan tertentu gitu. Tapi sekarang mungkin anak-anak kita kalau ditanya ada yang jadi YouTuber gitu ya, ini jadi pengusaha dan sebagainya. Betapa pola pikirnya itu menjadi sangat-sangat berbeda ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus mempersiapkan mereka ini dengan sebaik mungkin, karena kita sudah terlanjur jadi orang tua dan kita harus mempersiapkan anak-anak kita ini di masa yang akan datang. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kita bisa diskusikan, yang ditanyakan, yang pengalaman dan lain sebagainya, silahkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Panjang lebar tadi Pak Ustadz telah menjelaskan tentang 4 poin utama, yaitu tarbiyah imaniyah, tarbiyah aqliyah, tarbiyah jasmaniyah, dan tarbiyah ijtimaiyah. Mungkin ada teman-teman yang pengen penjelasan lebih atau pengen bertanya, silahkan mengaktifkan mic-nya, atau kalau tidak mau bersuara silahkan melalui fitur chat. Silahkan Bapak, Ibu. Ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang bertanya? Silahkan.
Kayaknya sepi pertanyaan hari ini, Pak. Bu Neneng, Bu Witi, Ibu Puji, Ibu Rahma, Ibu Titin, mungkin Ibu Ina juga. Ada yang masih mengganjal hari ini? Silahkan kalau mau bertanya. Boleh materi hari ini ataupun sharing pengalaman sehari-hari tentang pembelajaran anak di rumah. Silakan. Rupanya tidak ada pertanyaan. Maaf Ustadz, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Bagaimana menyikapi anak di dalam pemantauan pembelajaran secara online ini jika orang tuanya itu sedang keluar gitu atau sedang bekerja, maksudnya bekerja di kantor. Kan anak belajarnya di rumah gitu. Bagaimana memantaunya ya? Maksudnya untuk memantau anak itu seperti apa gitu. Di rumah kami ini memang kan cuma ada bertiga ya, anak kami, bapaknya dengan saya. Sedangkan kalau kebetulan keduanya sedang bekerja, anak kan sendiri di rumah tuh, memantaunya seperti apa gitu. Itu aja. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir ini masalah kita semuanya ya. Jadi oleh karena itu memang kita ini dilematis ya. Di satu sisi kita memang sangat memerlukan interaksi dengan teman-temannya, anak-anak itu gitu ya, termasuk dengan interaksi dengan keluarganya, dengan orang tuanya yang baik. Tapi ternyata ketika kita dihadapkan dengan satu kondisi seperti ini, ya, kita juga memang, saya pikir hampir semua kita menghadapi satu masalah, begitu ya. Orang tua menghadapi masalah pertama mungkin mengatur waktu, mengatur situasi, mengatur ini menjadi hal yang cukup sulit, begitu. Ketika anak-anak kita ini harus terus-menerus belajar daring, gitu ya. Mungkin 3 bulan yang lalu itu sudah cukup membosankan, gitu. Apalagi kemudian ditambah 1 semester ke depan. Bagi institusi juga sama, institusi kita juga mengalami evaluasinya cukup berat. Tingkat capaian pembelajaran anak-anak ini seperti apa? Ya? Itu juga menjadi bagian yang dipikirkan oleh para guru, oleh sekolah itu bagaimana bisa tercapai dengan baik begitu. Ya. Sementara di satu sisi tidak semua orang tua itu bisa mengikuti pembelajaran online itu dengan baik. Begitu. Nah ini memang
satu sisi dilematis begitu yang ya kita berharap sekali lagi kata-kata yang paling sering kita dengar itu ya semoga saja pandemi ini segera berlalu. Itu saja itu yang sering kita dengar. Tapi mungkin begini, ya, salah satu strategi adalah ini pengalaman saja ya, kemarin minggu pertama itu saya terus terang harus menghandle 2 anak untuk pembelajaran yang anak kelas 3 dan kelas 4. Saya betul-betul kerepotan gitu sampai saya sering pusing dan cukup marah-marah juga begitu. Akhirnya kemudian sekarang kebetulan kakak-kakaknya ada di rumah, ya kita bagi. Jadi yang kelas 2 itu dibantu oleh kakaknya yang laki-laki, kemudian yang kelas 4 itu dibantu oleh kakaknya yang perempuan. Jadi sambil memberdayakan kakak-kakaknya untuk membantu. Nah, akhirnya pekerjaan saya yang harus saya lakukan juga di kantor cukup terhandle dengan baik. Nah, satu masalah kalau kemudian kita di rumah tidak mendapatkan itu. Nah, salah satunya ya adalah mungkin kita bikin kesepakatan ya antara ibu, bapak, dan anak itu bagaimana mengelola ini. Ada perjanjian lah sebelumnya begitu. Ya. Jadi misalnya jadwal sudah ada. Oleh karena itu, saya terus terang kalau kemarin ketika minggu pertama dan kedua mengikuti itu, ketika gurunya tidak mengupload sesuai jadwal atau tepat waktu itu menjadi masalah juga gitu karena harus menunggu dan sebagainya. Nah, ini kita bikin kesepakatan saja gitu dengan anak-anak supaya kalau dia sudah bisa mengikuti sendiri, itu mungkin akan lebih meringankan kita. Yang kedua sebenarnya saya kemarin memberikan masukan pada beberapa guru supaya kalau acara-acara yang sifatnya tatap muka, Zoom misalnya, itu kalau bisa direkam, ya, sehingga nanti bisa diakses berikutnya kalau orang tua tidak bisa mengikuti pagi, maka dia bisa mengikuti pada sore hari. Itu kalau yang sifatnya tatap muka langsung. Gitu. Tapi kalau yang tidak tatap muka, karena ada sebagian yang saya lihat menggunakan Google Classroom, berarti kita menggeser waktunya saja. Kalau kita tidak bisa mengikuti waktu pagi harinya, berarti kita bisa mengikuti pada waktu sore atau malam hari. Tetapi tentu tidak interaksi langsung ya. Kita mungkin akan mendapatkan bahan-bahan dan kemudian untuk mempelajarinya sendiri, dan sekali lagi itu membutuhkan tambahan energi juga itu, dan tidak semua orang tua bisa sukses seperti itu. Dan menurut survei itu sebagian besar orang tua itu sebenarnya menginginkan anaknya sekolah. Itu hampir 75%, tetapi 75% juga itu takut untuk anaknya sekolah. Takutnya itu bukan karena pelajarannya, tapi karena penyakit penyebaran COVID-nya itu. Tetapi sebagian besar orang tua justru menginginkan anaknya sekolah. Tapi di sisi lain itu timbul ketakutan. Nah, ini yang cukup menjadi dilematis ya untuk membangun kebijakan itu. Saya mengikuti perkembangan pembelajaran online ini, memang sekali lagi ini dilematis begitu. Ya, sementara ada kurikulum terbaru di mana aspek-aspek penting saja yang nanti akan diajarkan oleh guru, oleh sekolah ya kepada murid-murid, itu pun juga tidak bisa 100% mewakili bahwa aspek-aspek yang berhubungan tadi dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya interaksi sosial itu akan terpenuhi, itu juga tidak 100%. Nah, karena itu sekali lagi memang kita mencoba mengatur waktu kita, mengatur ritme jam yang berbeda dengan yang sebelumnya dulu. Oleh karena itu sekarang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi bukan hanya kebiasaan di kantor dan sebagainya, termasuk kebiasaan dengan anak-anak kita di rumah juga harus betul-betul sesuatu yang baru. Nah, sekali lagi ini dilematis, apalagi kalau kemudian anak-anak kita itu tidak ada yang membantu. Nah, salah satu caranya ya kita harus mengalihkan belajarnya itu di sore hari atau di malam hari, di mana kita bisa mendampingi. Nah, kalau pembelajarannya menggunakan
Google Classroom ya yang saya lihat itu berarti kita bisa pantau, ya, kita bisa pantau untuk mengikuti itu karena materinya di-upload dan sebagainya. Nah, tentu saja capaian pembelajarannya juga tidak bisa maksimal seperti yang kita inginkan kalau anak itu berinteraksi dengan langsung, gitu ya. Nah, capaian pembelajarannya juga sangat tergantung dari kita semua para orang tua untuk bisa merealisasikan itu. Nah, saya tidak tahu, kayaknya orang tua juga tidak mendapatkan informasi capaian belajar yang utuh begitu dari sekolah begitu, tapi kalau jadwal belajarnya kita sudah ini. Nah, ini yang mungkin nanti di kurikulum yang baru itu akan coba diinikan. Jadi akan disampaikan bahwa yang kita pelajari ini sasarannya seperti ini, sehingga nanti orang tua punya alternatif. Kalau tidak belajar ini berarti belajar ini, tetapi yang penting capaiannya itu bisa tercapai. Nah, itu mungkin perlu keinian kita juga ya, pengalaman kita untuk bisa mengkondisikan apa yang kita dapatkan di sekolah itu untuk nanti bisa kita aplikasikan dengan anak-anak kita. Nah, ini sekali lagi ini bagian yang cukup berat kita hadapi ya, terutama bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini. Yang paling penting mungkin anak-anak kita tetap sehat, itu saja mungkin yang paling penting sekarang ini kondisinya. Dan capaian target untuk pembelajaran anak-anak kita mungkin ya memang tidak bisa optimal berjalan. Ya, katakanlah misalnya saya sebut yang mudah, hafalan misalnya. Ya, kalau sebelumnya target hafalannya harus kita targetkan dengan sekian surat dan sebagainya, saya yakin juga tidak bisa optimal karena memang kondisi belajar di rumah sangat berbeda dengan kondisi belajar tatap muka dan seterusnya. Ya, bisa tercapai katakanlah 50-60% itu sudah cukup lumayan begitu. Ya. Nah, saya pikir kalau di Robani saya lihat masih cukup bagus ya kita menggunakan ini apa namanya alat-alat atau aplikasi belajar yang cukup. Kita kalau melihat kondisi di sekolah lain mungkin jauh lebih memprihatinkan begitu ya, komunikasi tidak jalan dan sebagainya, itu jauh lebih. Nah, tapi sekali lagi memang kita tidak bisa berbuat secara maksimal karena memang aspek-aspek yang seperti itu. Saya kira itu Bu, itu pengalaman saya saja begitu. Jadi memang itu masalah kita semua yang harus kita hadapi dan kita selesaikan begitu untuk berhadapan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Oh ya, saya dulu pernah menyampaikan bahwa ibu-ibu setujukah kalau misalnya sekolah itu dibekali gadget begitu ya. Dan ternyata sekarang terbukti gitu ya bahwa anak-anak harus bawa gadget begitu ya. Sementara dulu kan banyak yang, nah kita dulu saya sampaikan bahwa kita harus siap dengan peraturan tentang gadget itu gitu. Nah sekarang ternyata kita dipaksa juga harus membuat peraturan tersendiri ya dengan anak-anak kita untuk bikin perjanjian betapa sesungguhnya kita sangat memerlukan gadget itu. Dan sekali lagi nanti setelah katakanlah pandemi ini berangsur selesai gitu ya, pembelajaran daring ini akan terus berlangsung. Jadi tidak berhenti. Tidak kemudian tiba-tiba ganti seperti tatap muka biasa, tidak ya. Jadi nanti mungkin justru akan pembelajaran daring ini ada porsinya gitu. Bahkan beberapa ahli pendidikan itu nanti sudah berpikirkan agar jam sekolah itu juga tidak full sampai full day dan sebagainya. Itu bisa jadi nanti akan terjadi perubahan ya. Ada beberapa yang bisa dirubah dengan daring, ada yang harus dilakukan dengan tatap muka gitu, karena ada beberapa aspek yang tidak bisa diganti dengan daring ya. Ini sekarang menjadi kajian-kajian yang luar biasa gitu ya. Di beberapa perguruan tinggi saya lihat ada judul-judul penelitian yang cukup menarik begitu terkait dengan bagaimana pembelajaran blended gitu ya, kita sering menyebutnya dengan istilah blended learning gitu, campuran antara daring dan luring dan sebagainya begitu. Yang penting adalah sasaran-sasaran atau capaian-capaian pembelajaran bagi anak-anak kita itu bisa maksimal dan bisa optimal. Boleh jadi ini saya berikan gambaran bahwa
salah satu negara dengan sistem pendidikan yang cukup bagus itu adalah Finlandia, ya, di mana Finlandia itu sekolahnya itu nggak lama, dia hanya 2-4 jam. Nah, sisanya itu dikerjakan di rumah. Ya, ini pernah saya sampaikan dulu ya. Nah, mungkin setelah pandemi pola-pola kayak gitu akan diakomodir. Nah, sekali lagi itu sangat tergantung juga kesiapan orang tua ya, untuk turut serta dalam proses-proses yang ada begitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik juga untuk dikaji ke depan ya, ketika katakanlah pandemi ini sudah selesai, tetapi kita tetap menggunakan konsep-konsep pembelajaran yang ini. Saya dulu pernah menyampaikan juga bahwa sangat mungkin suatu saat bahwa kurikulum itu menjadi dipendekkan. Ya, SD yang seharusnya 6 tahun jadi hanya 5 tahun. SMP, SMA yang seharusnya 6 tahun bisa jadi hanya 5 tahun saja. Karena ternyata ada materi-materi yang tidak terlalu penting itu diajarkan kepada anak-anak kita dan itu cukup membekali. Gitu. Nah, kalau nanti dikatalah diperas begitu menjadi kurikulum yang penting saja. Gitu. Misalnya apa sih kompetensi yang kita inginkan dari anak-anak kita ini. Misalnya ketika anak yang dituntut untuk memiliki kemampuan verbal yang bagus, ya. Nah itu kan berarti kalau bahasa Indonesianya gitu kan, kita ingin melihat, oh ini loh yang penting untuk menunjang kemampuan verbal itu ini misalnya. Itu kita bisa lihat, bisa kita ini kan, kita bisa kaji. Kalau pelajaran kata matematika gitu, apa sih bekal yang harus kita miliki, yang kita berikan kepada anak kita untuk lulus kelas 6 matematika itu, misalnya penguasaan tentang konsep berhitung dengan baik, ya, kemampuan nanti untuk bisa menyiapkan belajar bahasa kode misalnya. Nah itu berarti kita bisa pilih ya, kurikulumnya itu dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para ahli. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, silakan. Apa tipsnya Pak dengan doa-doanya? Ya, doa-doanya kalau bisa membaca doa pagi petang itu saya pikir sudah cukup baguslah dan memadai. Ya. Monggo silahkan. Kalau ada yang mau kita diskusikan lagi, ibu-ibu. Kalau tidak ada lagi, oke, kita tunggu sebentar dulu. Oke, Pak, kalau tidak ada lagi kado Rabbani hari ini kita tutup, tapi sebelum kita tutup, untuk mengambil berkahnya, kami mohonkan kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Ala hadhihi niyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil 'alaina rahmah wal barakah wassalamah wassihah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz atas materinya hari ini. Terima kasih juga untuk para ayah bunda yang hadir
pada kado hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita tutup kado acara hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, mohon pamit ya. Ya, silahkan, monggo. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi untuk transferannya kayaknya harus minta Ustadz Ferry ini. Biar aja. Gampang aja dengan Ustadz Ferry itu gampang aja. Oke. Apa? Kita tetap. Mbak. Iya, Mbak Witi hari ini baru hadir. Mbak, walah. Oke, Pak, saya izin ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak, terima kasih Ibu Titin, makasih. Assalamualaikum.